Salam cerdas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi komentar berita kanal Awali Rizki kali ini akan menyoroti rencana atau opsi kebijakan pemerintah untuk melebarkan defisit melampaui 3%. Isu ini sebenarnya sudah lama beredar, bahkan sebelum kondisi geopolitik yang memuncak pada perang Iran melawan Amerika dan Israel. Sudah banyak pihak yang menduga memiliki informasi pemerintah berencana membuat aturan yang membolehkan defisit lebar dari 3%. Antara lain dengan diajukannya undang-undang amandemen perubahan undang-undang keuangan negara ya, masuk prolegnas. Tapi berita itu sempat dibantah oleh Purbaya bahwa kami tidak berencana melampaui defisit 3%. Kurang lebih begitu. Nah, itu juga yang menjadi sorotan dari salah satu sorotan dari Fitch ya, lembaga rating, bahwa mereka mendengar juga kabar dan menengarai akan adanya pelebaran defisit, sehingga dalam konteks itu dia memberikan penilaian ke depan yang mungkin menurunkan rating Indonesia, jadi outlook negatif. Nah, kemudian isu itu dibantah, namun pada tanggal 13 Maret jam 17.22 ada pemberitaan yang menyampaikan bahwa Airlangga mengatakan sedang mengusulkan opsi tentang itu. Banyak media yang memberitakan. Saya pilih dari CNBC Indonesia yang bahkan menurunkan tentang topik ini dalam beberapa berita ya. Saya baca yang judulnya Airlangga usulkan opsi Perpu jika defisit APBN tembus 3%. Di berita lain, laporan Airlangga kepada Prabowo sulit mempertahankan defisit dengan batas 3%. Nah, ini yang judul Airlangga usulkan opsi Perpu jika defisit APBN tembus 3% ini ditayangkan pada 13 Maret jam 17.22 sore ya. Ini dia gambar Airlangga dalam konteks berita ini. Jadi saat mengikuti sidang kabinet hari Jumat tanggal 13 Maret ya. Nah, beritanya begini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengusulkan opsi peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu terkait anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2026. Usulan tersebut dipicu kondisi ketidakpastian geopolitik dunia, khususnya konflik di Timur Tengah, yang berdampak pada lonjakan harga minyak dunia dan terganggunya pasokan minyak di pasar. Airlangga mengatakan Perpu ini untuk memfasilitasi perubahan asumsi dalam APBN 2026 akibat gejolak geopolitik dunia. Defisit APBN pada 2026 diperkirakan akan melebar akibat perubahan asumsi minyak mentah ICP ya, nilai tukar hingga pertumbuhan ekonomi 3 ya, yang dianggap disinggung ya, dari 7 asumsi dasar makroekonomi. Dikutip langsung nih pernyataan Airlangga, kita melakukan Perpu saat COVID. Ini jadi sudah punya jurisprudensi ya sebelumnya bahwa ada undang-undang pengecualian dari undang-undang aslinya yang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Nah, ini beberapa faktor yang perlu masuk di dalam Perpu yang dipersiapkan mengenai timing tentu keputusan politik Pak Presiden. Jadi maksudnya yang mutusin ini Pak Airlangga opsi saja dilaporkan kepada Presiden. Nah, isi Perpu yang pernah kita siapkan saat COVID, kita sesuaikan yang berbeda. Ini sudah jelas ya. Maksudnya penjelasan ini cukup clear ini. Mengikuti pola Perpu COVID tahun 2020, isinya disesuaikan dengan kondisi terkini. Tapi ujungnya tetap adalah batas pelebaran defisit. Nah, silakan dibaca ini. Nah, kemudian disebut-sebut soal PPh, PPN terdampak tanpa mengubah undang-undang pajak, lalu biaya masuk, impor, ada pembebasan lahan baku tertentu agar ekspor kita jalan, dan penundaan pajak bagi UMKM. Itu COVID ya, tapi kelihatannya disinggung kembali karena ini antara lain yang juga sebagiannya menjadi pertimbangan Perpu baru, usulan Perpu ini, dan seterusnya. Nah, defisit bisa lebih dari 3%. Anggaran lintas program ini kita bisa ubah tanpa DPR dengan Perpu ini. Pemerintah punya fleksibilitas untuk perubahan. Saya lompat baca ke situ. Jadi kalau Perpu ini disetujui, peran DPR dalam APBN yang kita semua tahu selama ini makin lemah, ini makin dilegalkan untuk lemah. Bahkan nggak usah ditanyain kalau mau ngerubah, kalau ada Perpu. Gitu.
Jadi beritahu saja, nggak usah diminta pendapatnya. Kira-kira sederhananya begitu, bisa kebayang ya. Nah, ini disebut lagi nih BLT energi dilanjutkan, sosial darurat ditambahkan dengan perpres, penerbitan SBN berjalan dan menggunakan SAL ujarnya. Ini juga penting ya. Sebetulnya sebelum ada Perpu ini, SAL di 2026 ini dianggarkan untuk dipakai 60 triliun. Tahun 2025 yang lalu pada waktu APBN hanya dianggarkan kurang lebih berapa 15 atau 20 kalau tidak salah, ketika direalisasi 85 meski belum dilaporkan. Jadi sebetulnya ya nggak ada Perpu juga SAL dipakai kok, meskipun prosedurnya harus minta persetujuan DPR ya. Cuma persetujuan DPR tidak selalu berarti perbincangan publik, itu masalahnya kan. Nah, tapi ini ditekankan kalau Perpu jadi lebih luas lagi lah, nggak banyak prosedur. Nah, Erlangga menjabarkan beberapa skenario bila terjadi perubahan asumsi harga minyak hingga nilai tukar kurs. Ini skenario yang dijelaskan beliau. 1, harga minyak mentah jadi 86 per barel. Tentu ini maksudnya rata-rata setahun ya, bukan sehari 2 hari. Lalu kurs 17.000, jadi tetap rata-ratanya 17.000. Sementara di APBN kan kursnya 16.500, sementara harga minyaknya 70. Nah, lalu dengan growth dipertahankan di 5,3%, padahal kan asumsinya 5,4, itu kan mempengaruhi kan asumsi pertumbuhan itu. Lalu surat berharga di 6,8, ini 6,8 masih sesuai ya dengan APBN. Maka defisit APBN diperkirakan mencapai 3,18%. Skenario ini saja defisitnya 3,18. Lalu yang kedua skenario moderat. Ini harganya 97 rata-rata ya dolar. Lalu kurs 17.300, growth 5,2. Nah, kemudian SBN tinggi di 7,2%, defisit mencapai 3,53. Lalu yang ketiga skenario terburuk, harga ECP 115. Saya ulangi ya, yang dimaksud dengan harga ini rata-rata setahun, bukan sebulan 2 bulan, apalagi cuma sehari 2 hari. Kurs 17.500 juga rata-rata. So far sejauh ini 2 bulan rata-ratanya di 16.7, 16.8 lah ya, 16.750 mungkin secara rata-rata. Asumsi APBN 16,5. Nah, ini kalau umpama 17,5, maka pertumbuhan juga 5,2, SBN 7,2. Saat ini masih 6,5, 6,6 ya, defisitnya menjadi 4,06%. Sebelum saya artinya kata dengan berbagai skenario ini, 3 ini, defisit 3% itu sulit kita pertahankan kecuali memotong belanja dan memotong pertumbuhan. Nah, ini beberapa skenario yang perlu kita rapatkan terbatas. Jadi sebetulnya sudah diakui kan ini bahwa kemungkinannya defisit lebih dari 3% dengan 3 skenario ini. Semua melampaui asumsi APBN. Nah, yang menariknya adalah sebetulnya penilaian bahwa kita akan melebarkan defisit ini sebelum terjadinya perang Iran ini ya. Jadi belum harga minyak diduga akan sampai ke asumsi 86, bahkan 97, bahkan 115 ini. Sudah banyak pihak yang melihat tanda-tanda pemerintah akan mengajukan amandemen, tapi bukan Perpu, amandemen undang-undang pelebaran defisit. Itu yang tampak di kalimat-kalimat di Moody's maupun di Fitch ya, yang mereka melihat ada potensi ini, dan di berbagai laporan lembaga internasional sudah ditengarai bahwa defisit ini belum ada peristiwa geopolitik ya, maksudnya belum geopolitik yang panas seperti sekarang ini, itu kita sudah ditengarai akan melebihi 3%, tapi selalu dibantah. Nah, sekali ini diakui secara terang-terangan ini, tetapi kan jadi menarik, apakah terjadinya perubahan ini memerlukan Perpu? Karena kalau kita lihat misalnya Purbaya sampai hari-hari sebelum ini, sebelum berita ini mengatakan kita sudah pengalaman menghadapi kenaikan harga minyak sampai 100, 115. Kan waktu itu tidak dirubah batas defisitnya. Ya enggak? Begitu juga gak usah khawatir, nih ekonomi sedang tumbuh. Loh, kenapa pertumbuhan ekonomi dipotong begini asumsi nih? Loh, asumsinya yang diturunin jadi 5,2, 5,3, bukan 5,4. Begitu juga ketika rupiah ini kata Bank Indonesia harga keseimbangannya itu, harga fundamentalnya itu 16,5 kursnya. Ini ketinggian gitu loh. Ya kerendahan dalam konteks rupiah. Loh, ini malah diasumsikan 17,3, 17,5 ditimpakan kepada soal perang. Saya setuju saja bahwa jelas perang itu berpengaruh.
Tetapi cara-cara komunikasi begini mungkin bisa untuk netizen, untuk rakyat ya. Tapi hati-hati, yang menilai kita nggak hanya netizen, tapi investor. Investor domestik yang besar maupun terutama investor asing. Dan jangan lupa pula para investor ini melihat para pemberi rapot untuk menimbang keputusannya. Para pemberi rapot itu namanya kalau di saham MSCI, di utang itu ada Moody's, ada S&P, ada Fitch, ada S&P. Nah, S&P belum mengeluarkan penilaian terkini ya. Nah, maka penilaian mereka ini berdasarkan apa yang dilakukan oleh pemerintah, bukan sekedar narasi atau jumpa pers. Mereka ngelihat. Nah, dengan begitu pemerintah punya 2 PR kan, tidak hanya menjelaskan kepada publik, tapi juga menjelaskan kepada pasar, tanda petiknya begitu. Nah, pasar ini lebih jeli ya dibandingkan publik. Dan jangan lupa, pasar itu juga kadang mengambil keuntungan dari info itu. Kalau dia lihat info ini begini, prakteknya begini, dia akan melakukan langkah-langkah untuk profit taking, untuk mencari keuntungan dari itu, gitu. Ya, melalui volatilitas, melalui dia lihat ngomong begini, nanti kenyataannya begini, seperti itu. Nah, karena itu saya menganggap apa yang disampaikan oleh Erlangga ini, meskipun ini baru usulan kepada Presiden, sudah lebih terbuka sih kepada publik, tetapi mestinya ditindaklanjuti juga dengan penjelasan-penjelasan yang lebih berdasarkan fakta. Dan jangan lupa, di kesempatan yang sama, Pak Presiden malah membuat nuansa sebaliknya. Itu banyak yang mengatakan ekonomi kita tidak baik-baik saja. Ekonomi-ekonomi yang saya sudah dapat laporan mereka oleh laporan intelijen suka menjelek-jelekan, tidak suka pemerintah berhasil. Ya oke, itu haknya presiden ya seperti itu. Tetapi ini kan kalau begitu Erlangga juga jelek-jelekan ekonomi kan sebenarnya kalau berdasarkan ini. Mengapa bukan Erlangga yang ditegur? Kalau memang faktanya tidak begitu. Tapi menurut saya kali ini Menko Perekonomian justru berbicara sesuai fakta. Ada skenario seperti ini. Dan dari cara mengusulkan ini adalah usulan serius. Bukan sekedar basa-basi. Ada angka-angkanya. Dan saya tahu di Kementerian Keuangan pun sebenarnya para tenaga ahli Kementerian Keuangan itu bisa ngitung ini juga. Cuma mereka kan tidak punya hak bicara ke publik level-level analis itu. Sehingga mari saya berharap pemerintah jangan main-main lagi dengan kondisi terkini. Mengakui bahwa kondisinya itu cukup sulit dan memerlukan tindakan-tindakan, ditangkaplah oleh kita semua, oleh pasar, oleh masyarakat. Tidak harus mengakui akan krisis, tapi tidak usah pakai tanda petik menyepelekan persoalan. Dan begitu juga ketika mau diambil langkah-langkah seperti ini, coba dicari masukan-masukan dari para pihak. Jangan yang memberi masukan kritis malah, oh ini tidak mau pemerintah berhasil. Kita semua, selama kita tetap konsisten pada profesi kita, misalnya kayak saya ekonom, ya berharap pemerintah negara ini berhasil mengatasi masalah tumbuh kembang seluruh rakyat sejahtera. Insya Allah seperti itu pandangannya. Bahwa lalu beda-beda pendapat dalam beberapa hal, saya kira sesuatu yang harus dibuka. Kalau tidak, negara ini akan kesulitan untuk tumbuh kembang di masa mendatang. Mudah-mudahan pernyataan-pernyataan dan penilaian kami para ekonom diterima sebagai niat baik dan dengan prasangka baik.